Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-temanku, semoga artikel di bawah ini membuat kita terdorong untuk dapat sesering mungkin melakukan ibadah sholat tahajud. Tidak semata-mata saat tertimpa musibah atau mendapatkan kesukaran dalam hidup, tetapi juga di saat kebahagiaan dan kesenangan sedang menghampiri kita. Dampak medis sholat tahajud. Sholat tahajud ternyata tak hanya membuat seseorang yang melakukannya mendapatkan tempat makam terpuji di sisi Allah, tapi juga sangat penting bagi dunia kedokteran. Menurut hasil penelitian Muhammad Soleh, dosen IAIN Surabaya, salah satu salat sunnah itu bisa membebaskan seseorang dari serangan infeksi dan penyakit kanker. Cobalah Anda rajin-rajin sholat tahajud. Jika Anda melakukannya secara rutin, benar, khusyuk, dan ikhlas, niscaya Anda terbebas dari infeksi dan kanker. Sholat tahajud yang dimaksudkan Soleh, bukan sekedar menggugurkan status sholat yang muakkadah. Selama ini, ulama melihat masalah ikhlas ini sebagai persoalan mental psikis. Namun sebetulnya soal ini dapat dibuktikan dengan teknologi kedokteran. Ikhlas yang selama ini dipandang sebagai misteri dapat dibuktikan secara kuantitatif melalui sekresi hormon kortisol. Ditemukan bahwa kondisi tubuh seseorang yang rajin bertahajud secara ikhlas berbeda jauh dengan orang yang tidak melakukan tahajud. Mereka yang rajin dan ikhlas bertahajud memiliki ketahanan tubuh dan kemampuan individual untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi dengan stabil. Jadi sholat tahajud selain bernilai ibadah, juga sekaligus syarat dengan muatan psikologis yang dapat mempengaruhi kontrol kognisi, dengan cara memperbaiki persepsi dan motivasi positif dan coping yang efektif. Emosi yang positif dapat menghindarkan seseorang dari stres. Orang stres itu biasanya rentan sekali terhadap penyakit kanker dan infeksi. Dengan sholat tahajud yang dilakukan secara rutin dan disertai perasaan ikhlas serta tidak terpaksa, seseorang akan memiliki respons imun yang baik, yang kemungkinan besar akan terhindar dari penyakit infeksi dan kanker. Dan berdasarkan hitungan teknik medis menunjukkan, sholat tahajud yang dilakukan seperti itu membuat orang mempunyai ketahanan tubuh yang baik. Sebuah bukti bahwa keterbatasan otak manusia tidak mampu mengetahui semua rahasia atas rahmat, nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Haruskah kita menunggu untuk bisa masuk di akal kita? Seorang doktor di Amerika telah memeluk Islam karena beberapa keajaiban yang ditemuinya di dalam penyelidikannya. Ia amat kagum dengan penemuan tersebut, sehingga tidak dapat diterima oleh akal pikiran. Dia adalah seorang doktor neurologi. Setelah memeluk Islam, dia amat yakin pengobatan secara Islam. Dan oleh sebab itu, ia telah membuka sebuah klinik yang bernama Pengobatan Melalui Al-Quran. Kajian pengobatan melalui Al-Quran menggunakan obat-obatan yang digunakan seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya berpuasa, madu, biji hitam, dan sebagainya. Ketika ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk Islam, maka dokter tersebut memberitahu bahwa sewaktu kajian saraf yang dilakukan, terdapat beberapa urat saraf di dalam otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara yang lebih normal. Setelah membuat kajian yang memakan waktu, akhirnya, dia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak tersebut, melainkan ketika seseorang tersebut bersembahyang, yaitu ketika sujud. Urat tersebut memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja. Ini artinya darah akan memasuki bagian urat tersebut mengikut kadar sembahyang 5 waktu yang diwajibkan oleh Islam. Begitulah keagungan ciptaan Allah. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan sembahyang, maka otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Oleh karena itu kejadian manusia ini sebenarnya adalah untuk menganut agama Islam sepenuhnya. Karena sifat fitrah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Allah dengan agamanya yang indah ini. Kesimpulannya, makhluk Allah yang bergelar manusia, yang tidak bersembahyang, apalagi bukan yang beragama Islam, walaupun akal mereka berfungsi secara normal,
Tetapi sebenarnya di dalam sesuatu keadaan mereka akan hilang pertimbangan. Di dalam membuat keputusan secara normal. Justru itu tidak heranlah manusia ini kadang-kadang tidak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah kejadiannya. Walaupun akal mereka mengetahui perkara yang akan dilakukan tersebut adalah tidak sesuai dengan kehendak mereka. Karena otak tidak bisa untuk mempertimbangkan secara lebih normal. Maka tidak heranlah timbul bermacam-macam gejala-gejala sosial masyarakat saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan.